Rabiki pun jaga nih. Hah? Tak punya hajat apapun yang ternyata sampai hari ini menurut pian hajat itu belum dikabulkan oleh Allah, pian jangan putus asa, terus pian bersabar, karena kita bisa bermohon kepada Allah melalui kesabaran tadi. Yang kedua as-salah, dan jangan pernah meninggalkan salat. Jadi kesabaran dan salat adalah dua senjata yang dimiliki oleh seorang mukmin untuk meminta hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, kalau kita melihat, bahkan kalau kita ingin menceritakan bagaimana cerita pertama adalah kita ceritakan pertama bagaimana nenek dan kakeknya Nabi Isa. Beliau itu sampai boleh dikatakan putus asa. Kenapa? Karena dikatakan bahwa kakeknya Nabi Isa itu sudah mencapai atau nenek. Tapi kenapa pakai kapak? Ternyata ulama menjawab Pak, ketika Nabi Ibrahim sedang duduk, sedang beristirahat di satu tempat, lalu perintah Allah itu datang. Perintah Allah itu datang. Apa yang terjadi? Begitu perintah Allah untuk bersunat itu datang kepada Nabi Ibrahim, tidak ada benda di samping Nabi Ibrahim kecuali kampak. Ini Nabi Ibrahim itu pakai mental beliau, apabila Allah beri perintah, beliau kadang mau menunda. Itu Nabi Ibrahim memiliki watak seperti itu. Bila datang perintah Allah, beliau kadang bisa menunda-nunda, apalagi kadang menggawe. Menunda janti. Karena benda di samping beliau kampak dan beliau kadang mau menunda, langsung kapak tuh beliau ambil. Coba. Kalau kan jakar kita tuh kan bulik dulu ke rumah, ambil dulu pisau, kada apa-apa juga. Tapi ini memang sifat beliau kayak itu wataknya, kada bisa menunda-nunda perintah, langsung pakai kampak. Untung zaman tuh kada ada sinso ya. Sinso kan. Nah ini cerita Nabi Ibrahim yang diceritakan oleh Imam Suyuti. Kita kembali. Nah, Nabi Ibrahim ini pian bayangkan besunatnya baru umur 80. Maaf sekali lagi dengan kalimat ini, Nabi Ibrahim itu sudah tua. Nah istri Nabi Ibrahim itu lebih parah Sarah ini. Dalam riwayat dikatakan Sarah itu pertama mandul, yang kedua menopause. Bu, bebinian bu ay kalau kada mandul lah, kada mandul. Tetapi menopause, bisa lah beranak. Bisa lah beranak. Kada bisa. Yang dokter mulai timur sampai ke barat pian cari, bila orang tuh sudah monopause, kada bakal lagi beranak. Tuhan deh. Kada bakal beranak lagi orang monopause. Ditambah lagi mandul, ngaran mandul tuh biar kada monopause gitu. Ini mana monopause, mana mandul, laki Tuhan. Sampai maaf lah, sampai ia dalam tanda kutip model putus asa lah Sarah ini. Melihat laki hendak benar bisi anak. Akhirnya beliau katakan, "Bang, pian ini ulun lihat hendak benar bisi anak. Ya sudah bang, pian ulun kawinakan lawan perempuan yang sering membantui ulun, namanya Hajar." Kawin pian. Kawin dengan Hajar. Apa yang terjadi Pak? Ini sekali lagi ulun katakan, Allah berfirman dalam Al-Quran apa tadi? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah pertolongan melalui jalan sabar dan salat. Begitu dikawinkan, jangan pian kira Sarah nih kada cemburu tuh cemburu. Cuma kayak apa bang dikawinakan? Masalahnya kada lawas kawin kedianan. Wah, pian Nabi Ibrahim dia duha-duha. Hanya setahun lebih kurang kawin, hamil si Hajar. Begitu Hajar hamil,
lahirlah anak lelaki pulang. Siapa namanya? Nabi Ismail. Lahir Nabi Ismail. Luar biasa sayangnya Nabi Ibrahim. Lalu oleh Allah Nabi Ibrahim ini diuji pulang. Anak ini masih bayi, masih disayang-sayangnya. Turun firman Allah. Artinya wahai Ibrahim, anak bini ikam bawa ke satu tempat, tinggalkan di situ. Kado saya ikam jenguk, tinggalkan di sana, jangan dijenguk. Nabi Ibrahim ketika sampai membawa Nabi Ismail dan ibunya, ya sampai kita di Mekah ini. Sesampainya di Mekah, lalu Nabi Ibrahim kemudian meletakkan di satu tempat, sini langsung jalan. Si Hajar melihat laki itu dikejar. Siapa kuatnya begini mengejar lelaki? Lari Nabi Ibrahim. Akhirnya Hajar berteriak. Ujar Hajar, maaf ulun hendak bertanya. Bila pian jawab, ulun kada lagi mengejar pian. Pian ini meletakkan kami di sini, itu kehendak pian kah? Atau wahyu Allah kah? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, ini wahyu dari Allah. Sudah diam Hajar, kada lagi mengejar. Singkat cerita, berjalan Nabi Ibrahim, si Hajar dengan anaknya Pak, di tempat yang tandus. Kada ada warga, Bu. Bayangkan pian ditinggal di Jawa aja, kada ada keluarga, bingung. Padahal di sana banyak aja orang. Ini kada ada orang, kemana minta tolong? Makanya akhirnya Hajar itu ketika Nabi Ismail menangis, gelabakan, turun naik mencari orang, mencarikan banyu. Ya akhirnya sekarang kita lihat jadi apa? Jadi sa'i. Singkat cerita, akhirnya Nabi Ismail tiba-tiba menghentakkan kaki. Riwayat lain mengatakan malaikat menghantamkan sayapnya. Akhirnya datanglah air dari tanah. Lalu oleh mamanya Nabi Ismail ada bahasa Ibrani namanya. Lalu kemudian mama beliau berkata zamma. Zamma itu artinya ayo banyu berkumpul sini berkumpul. Lalu hari ini dikenallah air itu dengan nama air Zam-Zam. Selesai cerita ini. Singkat cerita, si Sarah, ya maaf dalam tanda kutip, beliau ini cemburu, tapi Masya Allah tetap sabar karena dia mengucapkan kalimat buruk lawan lagi. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Dengan izin Allah hamil juga. Umat beginian yang mandul, monopos, hamil. Kayak apa gembiranya kan? Nah jadi tahu kalau pian bilanya sampai sekarang belum lagi berisi anak Bu, kayak apa caranya? lain mengawinkan laki lain deh. Langsung aja di situ dong dia. Pulang kan? Sebentar ya. Lelakian ke situ aja lu pikir. Bukan mengawinkan lakinya, sabarnya. Lelakian semangat mana menjawab. Kawinkan laki ya. Sabar boy, sabar, bersabar biar laki bersabar, bini bersabar. Nah hasil dari kesabaran tadi ini ulun ceritakan supaya jadi pelajaran. Artinya biar jangan pernah pesimis. Manusia mengatakan kada bisa, Allah bila mengatakan bisa kun. Kayak kun. Apa? Lalu kemudian Sarah hamil, begitu hamil lahirlah Nabi Ishak. Ternyata sampai situ kita lihat buah syukurnya. Syukur itu tanaman yang luar biasa. Begitu ditanam, apa yang tumbuh? Lahir Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak beranak. Katanya Nabi Ishak, bini Sirin beranak. Akhirnya Nabi Ishak kawin. Lalu diisi anak pulang siapa? Nabi Yakub. Lahir Nabi Yakub, anak dari Nabi Ishak. Nabi Ishak beranak pulang Nabi Yakub. Kada berarti pulang si Sarah ini untuk merebek pertama laki sirin Nabi, kedua anak sirin Nabi Ishak, cucunya pulang Nabi Yakub, Nabi pulang. Nah Nabi Yakub kada berhenti di situ, Nabi Yakub beranak Nabi Yusuf. Ayo anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi Yusuf. Nah Nabi Yusuf ini pulang diisi anak. Namanya Rahmah dengan Nun. Nabilah lain Pak. Nabi Yusuf ini Yusuf kan Sarah diisi anak namanya Ishak Nabi. Ishak diisi anak namanya Yakub jadi Nabi. Yakub diisi anak pulang namanya Yusuf jadi Nabi. Yusuf pulang diisi anak dua namanya Nun dengan Rahmah. Karena dia yang Nabi, karena Rahmah itu begini, Nun laki. Tapi Nun diisi anak namanya Yusa ini jadi Nabi.
Yusa ini adalah lelaki yang mengawani Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Khidir. Si Yusa ini orangnya. Nabi Musa ketika membawa Israel pergi ke Palestina, itu sampai ibaratnya itu batu ambil, lemparkan sampai masuk tanah Palestina, meninggal Nabi Musa. Jadi Nabi Musa tuh membawa orang Israel lari dari Mesir masuk Palestina, akhirnya sampai Palestina saat aja selemparan batu lagi sampai beliau meninggal. Lalu Yusa inilah yang membawa masuk. Mukjizat Nabi Musa ini apa ya? Orang-orang Israel itu Pak anti berperang hari Sabtu karena hari Sabtu itu hari raya. Bilanya sudah maghrib malam 1 biar perang lagi berkecamuknya ampihan. Begitu perang sedang berkecamuk hendak membuka Palestina tadi, ternyata hendak maghrib. Maka ujar Nabi Yusa bila maghrib perang berhenti, sedangkan kotanya belum kita rebut. Lalu di situ Nabi Yusa meminta kepada Allah, beliau lihati matahari, ternyata matahari itu kadang mau tenggelam. Berjam-jam kadang tenggelam juga, sampai akhirnya itu berhasil direbut, baru matahari itu tenggelam, ditahan oleh malaikat. Nah ini mukjizat Nabi Yusa. Apa yang belum diceritakan, Yusa ini berarti anak daripada Nun, berarti cucu Nabi Yusuf. Nah anak Yusuf adalah dari bini. Ada Rahmah. Rahmah ini pulang diambil bini oleh Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub mengambil bini anak Nabi Yusuf, yaitu Rahmah. Nah artinya ini keluarga Nabi berada. Sekeluargaan itu keluarga besar Nabi. Dari mana sumbernya? Dari Sarah yang begitu sabarnya menerima ketetapan Allah. Mandul, monopos, merasa kada bisa diisi anak, dikawinakannya laki, lalu ini tetap bersabar. Apa yang terjadi Allah berikan anugerah. Berarti benar firman Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah lewat perantara sabar dan salat. Jadi kayak itu juga kita semua Pak. Bukan cuma masalah anak, apapun hajat pian. Pian ingin meminta kepada Allah, pertama bersabarlah, yang kedua salatlah, yang ketiga tambahi dengan sedekah. Dengan sedekah itu pian jangankan cuma karunia, bala yang hendak turun kada jadi. Nabi bersabda, bakiru bis sadaqah li'annal bala la yatakhattaha. Perhatikan di terakhir. Ujar Nabi, berpagi-pagilah kamu dalam bersedekah. Bersedekah itu Pak jakawa pagi. Kalau perlu subuh bersedekah sudah biar. Kenapa? Karena ujar Nabi, bala tidak akan melingkahi sedekah. Terkadang banyak bala tuh hendak turun ke kita di siang hari, hendak turun sudah bala. Begitu pian bersedekah di pagi hari, bala di hari itu kan jadi turun. Itu hebatnya sedekah kan. Jadi jangan sepelekan sedekah itu. Pian bersabar, pian salat, bersedekah, Allah kabulkan hajat dia. Cuma sekali lagi ulang, pian meminta sesuatu berdasar keinginan pian, tetapi Allah memberi sesuai keinginan Allah. Karena apa Pak? Karena Allah tahu yang mana yang pas untuk pian. Pian hendak boleh jadi menurut pengetahuan Allah itu sebenarnya belum pas untuk pian. Contoh. Tuh di muka ada masjid kalau tuh. Bagus juga di muka tuh masjid tulisannya. Apa tulisannya di muka tuh? Apa tulisan di muka tuh? Aki jogging ya Pak. Maraton berkilo-kilo tahan. Ke masjid berapa meternya kada tahan. Nah ini bagus juga. Terkadang ada orang sering Pak datang ke majelis, tiap malam ke majelis, tiap malam ke masjid. Tapi berjalan bati sejak kesian, kada punya mobil, kada punya motor. Tapi ini sabar, berdoa kepada Allah, ya Allah, selama ulun ke masjid, ke majelis, jalan kaki, tolong pang beri ulun motor. Mudah-mudahan dengan motor ini ulun semakin giat beribadat. Ternyata Allah kada beri. Bukan Allah pelit kada memberi, tapi Allah tahu apa yang terjadi. Oh ini jar Allah, kalau ku beri motor, akhirnya ke majelis terus, ke masjid terus. Sampai masjid harus nih, sampai majelis harus, kada bisa lagi singgah, ketarusan. Ya akhirnya Allah tahan, karena Allah beri, karena Allah tahu apa yang terjadi. Tapi pada waktunya, jangankan motor, mobil bisa Allah beri deh. Jadi biarlah Allah memberi pian sesuatu berdasarkan waktu terbaik menurut Allah, bukan waktu terbaik menurut pian.
Karena kita kadang tahu apakah di saat kita sudah matang, kita sudah siap, menurut kita siap terus. Padahal menurut Allah belum. Tapi Allah akan beri di waktu yang tepat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan sedikit dari apa yang beliau sampaikan tadi membuka hati kita, kemudian memberikan semangat untuk kita. Jangan pernah putus asa dari rahmat dan karunia Allah. Jangan putus asa, jangan putus asa. Nah, yang mana saat ini hadir mungkin belum kawin, mudahan lakas kawin. Yang belum kawin, mudahan lakas kawin. Amin. Ini bukan. Yang sudah kawin, yang sudah kawin, mudahan lakas bisi anak, insyaallah. Yang belum bisi anak, bersabar, insyaallah pada waktunya pian anak, percaya aja. Kemudian baca setiap sholat setiap sujud akhir, Rabbi inni lima anzalta ilayya bil khairin faqir. Ya. Bahasa Arabnya ngali sudah terserah piannya bahasa apa kebetulan. Pokoknya Allah Maha tahu aja. Pokoknya pian bujur-bujur bertawajuh meminta kepada Allah, Allah mesti akan kabulkan. Nah terakhir, ini anak-anak dikatakan oleh Nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak kecil itu baik, ingin dilahirkan fitrah suci. Ujar Sayyidina Ali, anak kecil itu di masa bayi kecilnya itu bagaikan tanah, silahkan pian cetak sesuka pian. Ketika inya masih anak-anak, masih balita sampai anak-anak, masa emas, umur emas, itu saat itu pian tanam bujur-bujur. Sebelum tanah itu menjadi keras. Selama tanah itu masih lemah, masih gembur, pian tanam sebenarnya. Maka anak-anak kita segera kita kenalkan dengan agama. Ini anak-anak kita yang kecil-kecil kita bawa. Kenapa? Karena ujar ulama at-ta'allum bis-shighari kan-naqshi 'alal hajar. Orang anak kecil yang kita tanamkan ilmu dari sekarang itu bagaikan mengukir di atas batu. Ulun tahu Bahari Raja Mula Warman pernah mempersembahkan 1000 lembu, 1000 ekor lembu kepada para Brahmana. Di mana kita tahu? Karena ada prasastinya. Padahal loh, zaman Mula Warman mungkin sejaman dengan Nabi Muhammad lebih kurang. Jauhnya zamannya. Tapi kita tahu beliau memberikan 1000 ekor lembu kepada Brahmana. Dari mana? Karena itu tertulis di batu. Itu tulisan di batu itu kekal. At-ta'allum bis-shighar kan-naqshi 'alal hajar. Kuatnya ingatannya. Tapi maaf yang Tuhan, at-ta'allum fil kibar kan-naqshi 'alal ma'. Belajar di waktu Tuha, ini maaf bukan nyambat yang Tuha lah, cuma kayak itu dikatakan oleh ulama katanya at-ta'allum fil kibari kan-naqshi 'alal ma'. Belajar di waktu Tuha nang kayak orang mau ngukir di atas banyu. Kayak apa nulis di banyu? Huruf A tuliskan di air, angkat tangan pian hilang tulisannya sudah. Kasihan aja bang nang Tuha. Cuma jangan putus asa, tetap aja pian belajar. Umur saya Pak tua 60, 70, saya ke majelis, jangankan minggu depan keluar majelis sudah kada ingat lagi. Sudah jangan putus asa, pian datang ke majelis, tanam aja terus tumbuhan itu. Ujar guru Bahari, kalau Bapak menanam pohon durian hari ini, Bapak tanam, insya Allah kalau bukan Bapak, anak atau cucu Bapak akan lihat buahnya. Hari ini terus Bapak berbuat taat kepada Allah. Kalau Bapak belum melihat hasil dari doa Bapak itu, boleh jadi anak cucu Bapak yang akan menikmati hasil dari doa itu, insya Allah. Doakan beliau sekeluarga mudahan dipelihara dan dijaga oleh Allah dari orang-orang yang dengki, dijaga dari orang-orang yang berniat tidak baik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Lah, mudahan kita semua yang hadir, hajat pian apapun, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini, Allah pastikan tidak akan berpisah dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni Allah. Mudahan aib kita ditutup Allah. Mudahan bisa bahagia semuanya insyaallah dengan haji yang mabrur, berumrah dengan umrah makbulah, dan mudah-mudahan kampung kita ini dihindarkan dari bala dan bencana. Dan kalau kita semua kelak dipanggil Allah, mudahan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونشفنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أمتك هذه نور رفيفة رحمة binti rahmat rahimi barah laka wa li rasulika wa li walidayha. Allahumma sahih ajsadaha wa wasi' arzaqaha. Allahumma tawwil umraha wa sahhil jami' umuriha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinha bil iman wa karrih ilaiha al fusuq wal 'isyan برحمتك يا رحيم يا رحمن. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ini yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.